di tanah air kita adalah tatoyur. Tatoyur itu artinya apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Belanda Putra, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau merangkum sebuah rangkuman video tentang video dari Ustadz bernama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA yang menjelaskan tentang anggapan sial dalam Islam atau syirik tersamar yang merusak tauhid. Pada video kali ini kita akan mendalami sebuah persoalan akidah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anggapan sial atau pamali yang ternyata dalam syariat Islam termasuk bentuk syirik apabila disalahpahami dan diamalkan tanpa dasar yang benar. Sebelum saya menjelaskan tentang atau merangkum tentang pembahasan anggapan sial dan dalam Islam, saya akan memperkenalkan seorang tokoh Ustadz yang menjadi rangkuman saya dalam memahami anggapan tersebut. Dalam video tersebut yang muncul sebagai yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Adirja MA, seorang Ustadz Indonesia yang fokus menegaskan tauhid keamanan kepada Allah dan membedakan antara keyakinan Islam yang benar kesesatan syirik. Beliau sering menjelaskan pentingnya menjaga akidah dari perkara khurafat atau takhayul dan keyakinan batin. Ustadz Firanda Dirja sendiri adalah seorang ulama yang aktif yang lahir pada 28 Oktober 1979, adalah seorang ulama yang aktif mengisi berbagai kajian Islam di Indonesia. Juga merupakan salah satu narasumber radio Rotja dan pernah menjadi penceramah Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah. Setelah lulus SMA, Ustadz Firanda melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, program studi teknik kimia dan DIY. Ia termasuk di DIY. Ia diterima masuk tanpa tes, namun ia hanya menjalani kuliahnya setahun. Sejak tahun 2000, Ustadz Firanda sudah mulai mengisi kajian-kajian dalam kajian Islami di masjid-masjid sekitar kampus UGM seperti Masjid Pogung Dalangan, Masjid Pogung Raya, Masjid Sigraha, dan Musola Fakultas Teknik UGM. Dia dikenal sebagai dakwah Islam, tokoh gerakan Salafi. Mungkin hanya itu penjelasan tentang Ustadz Firanda, dan saya akan memasuki ke pokok materi. Apa itu tiyarah atau tatoyur? Dalam Islam dikenal istilah at-tatayyur dan at-tiyarah. At-tiyarah secara istilah tatayyur dalam berprasangka buruk dalam hati bahwa akan terjadi kesialan karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Dan toyaro sendiri adalah perbuatan akibat prasangka tersebut, misalnya membatalkan kegiatan karena menganggap akan sial. Pada kajian ini, Ustadz Firanda menegaskan bahwa beranggapan sial semacam itu bukan sekedar takhayul, tetapi berpotensi masuk dalam kategori syirik jika sampai merendahkan atau mengikat takdir Allah dengan selainnya. Dalil dan dasar akidah, Rasulullah SAW bersabda, "Tiyarah adalah syirik." Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Albani. Hadis ini sangat kuat karena disebutkan 3 kali oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa bahaya dari anggapan sial yang kita anggap sepele. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular, tidak ada tiarah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara perkara yang tampak dengan kesialan yang ditakdirkan. Semua urusan baik dan buruk adalah atas kehendak dan ketentuan Allah semata. Mengapa ini termasuk syirik? Syirik berarti menyekutukan Allah dalam ketetapannya. Ketika seseorang percaya bahwa suatu benda, tempat, angka, atau kejadian memiliki kekuatan
untuk membawa sial secara independen dari Allah, maka ia telah bergantung pada selain Allah. Padahal semua yang terjadi sebenarnya terjadi karena izin dan ketetapan Allah. Contoh syirik kecil dalam konteks ini adalah menganggap angka tertentu membawa sial, tidak mau melakukan kegiatan karena melihat cicak jatuh atau burung gagak, menganggap hari tertentu banyak sial sehingga menunda semua urusan. Contoh ini tampak sederhana, tetapi secara akidah berbahaya karena mengurangkan rasa tawakal kepada Allah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, seperti salah satu contohnya adalah seorang anak yang baru saja lahir pada hari tertentu, lalu orang tuanya menganggap itu adalah pertanda sial dan takut terjadi sesuatu buruk. Ini adalah bentuk takhayur jika dianggap bahwa hari itu menyebabkan malapetaka. Karena video ini membuat saya menjadi lebih tawakal kepada Allah, bukan bergantung pada perkara-perkara kosong, dan saya terbebas dari ketakutan yang tidak ada tempatnya dan dia bisa beraktivitas dengan tenang, dan juga menghormati kehendak Allah dalam segala ketentuan, baik yang terasa baik maupun buruk. Solusi ilahiyah agar terbebas dari prasangka buruk: jika terlintas dalam hati prasangka sial atau kita melihat sesuatu yang tidak enak, Rasulullah SAW mengajarkan untuk segera mengucapkan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tiada yang menolak keburukan kecuali Engkau, dan tiada daya serta kekuatan kecuali denganmu. Ini adalah bentuk penyerahan total kepada Allah, kehendak Allah, dan menghilangkan prasangka buruk. Mungkin sekian dari saya atas rangkuman video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.